Saya tegaskan, sadar atau nggak sadar, itu orang-orang cuma pion, saudara. Yang ribut-ribut urusan nasab cuma pion. Ada dalangnya, ada yang dibalik itu, ada yang membiayai. Begitu habaib kiai ribut, saudara, apa yang terjadi? Yang diuntungkan bandar judi, yang diuntungkan bandar narkoba, yang diuntungkan koruptor, yang diuntungkan adalah orang-orang yang mau merusak negeri, saudara. Betul. Lagi pula nggak sampai di situ, saudara. Dulu sebelum Indonesia merdeka, Belanda tuh membagi-bagi kasta. Ada pribumi, ada tingkat 1, ada tingkat 2. Itu pembagian Belanda, saudara. Setelah kita merdeka, kita sama-sama menyatakan Bhinneka Tunggal Ika. Apapun sukunya, apapun bahasanya, bahkan agama beda-beda, tetap satu, Indo. Kok sekarang mau diadu domba, mau dibikin ribut, mau dibenturkan, pribumi sama pribumi lah. Ketika banyak orang yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya, kenapa mencak-mencak marah-marah? Kenapa marah-marah? Kalaulah memang yakin sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, maka apa yang dituntut oleh Kiai Haji Imad, apa yang dituntut oleh teman-teman, apa yang dituntut oleh Dr. Sugeng untuk tes DNA, untuk mendatangkan data sezaman, untuk menjelaskan kesejarahannya, buktikan. Jangan dengan mengatakan kami ini lahir sebagai cucu Nabi, sebagai keturunan Nabi, bukan kehendak kami, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu tinggal lihat apakah ada pembuktian atau tidak ini. Jangan ajari kami tentang nasab. Karena kami itu sudah tahu dari leluhur-leluhur kami, di mana para leluhur-leluhur kami, para datu-datu kami. Mereka adalah para aulia, mereka adalah para ulama yang sudah mengajarkan kepada kita untuk jangan sampai memulia-muliakan nasab, bangga dengan nasab. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Oke? Well, justru karena kalian tiap minggu ceramah soal nasab, kayak lagi jual MLM silsilah, makanya publik mulai nyari second opinion. Kalau lo nggak mau diajarin, ya jangan nyolot duluan. Lagian Bang Haji itu ngasih tahu, bukan ngasih tempe well. Jadi itu mengkritisi Bang Haji Romai Rama ketika mengangkat bahwa la fadla li arabiyyin ala ajamin wala aswada wala abyadu ala aswada wala ahmaru ala asfara illa bitaqwa itu. Jadi peringatan buat kita semua sebenarnya itu. Kenapa? Akramakum inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa, kan gitu. Ya, bukan ngajarin, mengingatkan. Makanya kalau kita itu melihat bagaimana para ulama-ulama terdahulu itu ketika menulis kitab, ya kan. Ketika menulis kitab itu, saya menulis atau menyusun kitab ini sebagai pengingat bagi saya ataupun wa amsali minal qasirin, atau orang-orang yang sama dengan saya dari kalangan orang-orang yang terbatas keilmuannya. Jadi peringatan, tazkir. Tazkirah. Ya, jadi bukan ngajarin. Kalau misalkan Anda merasa diajarin, ya emang salahnya apa? Ketika ada orang yang mengajarkan kepada Anda, emang salah gitu. Emang salah. Memangnya seperti itu salah. Kembali lagi mengangkat ayat, mengangkat hadis tentang ketakwaan. Ya tidak ada salahnya. Justru yang dipertanyakan kenapa tersinggung dengan adanya statement-statement Bang Haji Romai Rama itu. Kita malah curiga kan pada akhirnya. La ilaha illallah. Naam. Terus. Kami menjadi duriyah Nabi, kami menjadi keturunan Nabi, itu bukan kehendak kami. Allah. Wah, mulai drop. Kami menjadi duriyah Nabi, kami menjadi keturunan Nabi, bukan kehendak kami. Betul. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi klaimnya itu berdasarkan atas kehendak manusia. Buktinya, ketika banyak orang yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya, kenapa mencak-mencak marah-marah? Kenapa marah-marah? Kalau memang yakin sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, maka apa yang dituntut oleh Kiai Haji Imad, apa yang dituntut oleh teman-teman, apa yang dituntut oleh Dr. Sugeng untuk tes DNA, untuk mendatangkan data sezaman, untuk menjelaskan kesejarahannya, buktikan. Jangan dengan mengatakan kami ini lahir sebagai cucu Nabi, sebagai keturunan Nabi, ya Beb Syam, Banjarmasin. Bukan kehendak kami, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu tinggal lihat apakah ada pembuktian atau tidak ini.
apakah ada pembuktian atau tidak, mampu untuk membuktikannya atau tidak. Karena memang orang yang ngaku-ngaku itu kan butuh bukti. Kan ngaku cucu Nabi nih, ngaku-ngaku cucu Nabi. Ana terlahir di dunia ini sebagai cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana lahir di dunia ini sebagai dzurriyyah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pilihan kami. Terus pilihan siapa? Ya pilihan Allah. Nah, terus jangan-jangan ketika ditelusuri itu malah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh leluhur-leluhurnya. Nah, masa selama 4 tahun itu tidak ada bukti kan? Tidak ada bukti. Kenapa tidak ada bukti? Ini kan pertanyaan sebenarnya. Ya, lanjut. Dan ada satu hal lagi. Ketika dicek nih DNA-nya ya. Ketika dicek DNA-nya. Ini kan Allah Ta'ala sudah memberikan catatan dalam diri manusia ini. Dan haplogrupnya apa? G. Dan G itu ya mustahil. Sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun pilihan Allah. Tidak bisa dirubah. DNA yang terdapat di dalam diri manusia itu, ya, itu tidak bisa dirubah. Makanya kalau bisa dirubah, kenapa tidak berziarah kepada leluhurnya untuk merubah? Wahai leluhur kami, wahai datuk kami, rubahlah DNA dalam tubuh-tubuh kami. Yang pada awalnya DNA kami itu adalah haplogrup G, maka rubahlah menjadi J1. AFGT 10500. Nah, harusnya kan seperti itu. Ya, memiliki datu-datu yang hebat, wali-wali kutub. Subhanallah. Ini kenapa nadanya kayak anak rohis baru tobat bilang, menjadi ganteng itu bukan kehendak saya. Well, lu bisa kan? Gak usah bawa-bawa itu. Kalau lu tahu itu bukan kehendak lo, ya kenapa tiap ceramah isinya nasab terus? Gak ada yang salah jadi turunan Nabi. Yang salah tuh, ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi jebule cucu Yuya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib untuk kita syukuri. Syukuri, nah, syukuri ya, wajib disyukuri. Kalaulah haplogrupnya itu G, disyukuri. Ya, disyukuri. Kalaulah haplogrupnya itu L, disyukuri. Ataulah haplogrupnya itu adalah O, ya disyukuri. Harus begitu, Beb. Sehingga kita ini menjadi golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman bentuk dari rasa syukur seorang manusia yang dilahirkan menjadi seorang manusia di muka bumi ini. Kalaulah haplogrupnya itu G, kenapa nggak semua cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu haplonya sama? Kenapa beda-beda? Nah, bentuk rasa syukur kita itu kan harus seragam ini. Kalau sama-sama semuanya adalah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa nggak semuanya G gitu? Kenapa kalau misalkan para asyraf Hijaz itu J1, sementara yang nasabnya paling sahih sedunia itu kok G, harusnya kan seragam. Kenapa nggak seragam? Gitu. Kenapa nggak sama? Nah, terus gimana rasa syukur kita ini? Mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru, ya, pengetahuan yang modern, tidak kita gunakan. Rasa syukur kita kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gimana? Waduh, ampun ini, Beb, puger. Bagian menarik, syukur itu diwujudkan dalam amal, bukan dalam buku Robito bertuliskan dzurriyyah Nabi, hormati kami. Kalau semua yang ngaku dapat pemberian dari Allah, harus dikasih sertifikat. Dukun-dukun juga bisa ngantri sambil bawa testimoni. Ini pemberian, Beb. Apa benar di Tadim sangat aman, tidak ada pencuri, sampai-sampai motor ditinggal tanpa dikunci? Allah, ngedabrus, Beb Diego. Dulu saya punya HP tuh, waktu saya kuliah ya. Ya, waktu saya punya HP, waktu di kuliah itu, ketinggalan di tempat wudhu. Saya tinggal sholat. Habis sholat saya baru ingat, oh ya, HP saya mana ya? HP saya mana ya? Oh ya, ketinggalan di tempat wudhu. Udah liau itu hilang. Gimana itu? Gimana? Udahlah, jangan ini. Jangan mimpi, hilang buktinya ya. Itu satu. Terus saya minjem motor temen dulu. Tiba-tiba ada mobil yang mundur. Ada mobil yang mundur. Nah, kenalah motor teman saya itu rusak. Sennya rusak. Mana mau tanggung jawab? Mana mau tanggung jawab? Orang Tarim padahal itu. Mana mau tanggung jawab, malah marah-marah dianya mah. Gitu, wali-wali ya, kelakuan dari para wali-wali begitu. Itu pengalaman itu. Pengalaman. Ya. Belum sama kodam.
Dan maaf nih ya, lo itu bukan cucu Nabi. Lo cucu Yuya, keturunan dari jalur mulut ke mulut, bukan jalur biologis, tapi jalur brosur. Kesur. Waalaikumsalam, Beb Endang Suryana. Waalaikumsalam ya. Pandeglang hadir, siap. Menelawangi ya, menelawangi. Menelawangi. Dan kami tidak pernah diajarkan untuk membanggakan nasab. Allah. Wow, jadi selama ini kita yang salah paham ya. Ternyata yang tiap hari pamer silsilah dari atas panggung, di spanduk haul, di cover buku, bahkan di bio Instagram, dengan kata Said wal Habib wal Sarif. Itu semua bukan pamer. Well, kalau itu bukan membanggakan nasab. Gue juga anggap tukang parkir bukan minta uang. Dia cuma ngajarin ikhlas. Bentar ya. Bentar, saya carikan itu yang Bahar Semit itu ya. Bahar Semit. Di pengadilan itu. Kayak tadi saya lihat di siapa ya? Oh, Gen Z kayaknya. Gen Z Nusantara. Gen Z Nusantara ya. Nah, sebentar ini. Nah, yang ada Bahar Semit tuh. Mana ya? Sabar, mohon sabar itu. Tadi saya nonton soalnya itu. Yang di pengadilan. Mana ya? Muhammad Jadid Aujati, Muhammad kakekmu atau kakekku. Wow. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu atau Muhammad kakekmu apa? Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa kau bisa lagi menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kejadian mengaku sebagai umat Nabi Muhammad? Allah, subhanallah. Itu namanya KKN. Masa mah kakaknya benar gitu kan? Mending mah cucunya beneran. Ini mah cucu-cucuan. Di pengadilan. Bawa nama Datuk kami Ali Zainal Abidin. Ngeri amat ya, Rok. Masya Allah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Bahar bin Semit tidak berani lagi ngaku cucu Nabi. Ya sudah tahu kali. Bayi Putra Dayak, Waalaikumsalam. Lagi nyari kambing, keturunan kambing Fagihil Mugaddam. Itu sepertinya nggak menurunkan keturunan itu. Ya, itu mungkarit itu. Nggak punya keturunan sudah. Jadi sulit untuk kita jadikan kurban ya di Idul Adha ini. Itu nggak bisa. Sudah nggak bisa karena mungkarit, sudah tidak lagi berketurunan itu. Subhanallah. Nah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika mengomentari ayat inna akramakum indallahi atqakum, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Apa komentar beliau? La bi ansab wala bi amwal wala bi jah. Kemuliaan seseorang itu ukurannya adalah takwa. Bukan dari sisi nasab, bukan dari sisi kedudukan, dan bukan dari sisi harta. Ya. Betul, setuju banget. Cuma lucunya abis ngutip ayat itu, lo lanjut nyebut nama Habib ini, Datuk itu, dan daftar panjang kayak lagi baca nominasi Oscars kategori nasab terbaik. Menyusul. Subhanallah. Iya. Inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulianya manusia di sisi Allah Ta'ala itu adalah orang yang paling bertakwa. Tapi kenapa kami ini memiliki datuk yang namanya Fagihil Mugaddam, di mana beliau itu garamahnya setiap harinya, pada setiap malamnya itu 70 kali mi'raj. Subhanallah. Begitu luar biasanya datuk kami, Al-Habib, Al-Imam, Al-Wali Al-Qutub, Al-Ghaus, Fagihil Mugaddam, Muhammad bin Ali Ba'lawi. Kenapa sampai ada ceramah kayak gitu ya? Aneh juga kita mah. Aneh juga ini. Subhanallah. Berat. Ampun. Di usia 53 ini saya masih disempatkan hidup untuk menyaksikan tentang suatu kaum yang pernah disebut jahat pada masa-masa Nabi terdahulu. Astagfirullahaladzim. Naam. Well, kalau serius sama ayat itu, kenapa daftar nasab lo lebih panjang dari daftar amal lo? Jadi kami para habaib memahami betul bahwa kami tidak boleh membatalkan daripada nasab. Cocok. Cocok. Cuman faktanya gimana? Kenapa dalam ceramah-ceramah, dan ini banyak hitungannya ini, Beb, Bambu Runcing,
Ada Habib yang muda, ada Habib yang tua, setengah muda, setengah tua. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengingatkan kepada umatnya, Allah Allah fi ahli baiti, Allah Allah fi ahli baiti, Allah Allah fi ahli baiti, Allah Allah fi ahli baiti. Jagalah keluargaku, ahlu baitku, keturunanku. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan bahwa yang dimaksud itu agar kalian semua perhatian dengan para habaib cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti itu? Katanya tidak boleh membanggakan nasab. Katanya manusia yang paling utama di sisi Allah Ta'ala itu adalah orang yang paling bertakwa. Katanya nasab itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib disyukuri. Tetapi kenapa? Dalam ceramah-ceramahnya sampai menggunakan hadis innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Maksudnya adalah para habaib. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Maksudnya adalah para habaib. Taraktu fikum tsaqalaini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di kitaballahi wa itrati ahla baiti. Habaib. Gimana itu? Dan itu sering loh. Semenjak saya pesantren itu mulu yang dibahas, itu mulu, itu terus yang dipelajari, yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, subhanallah. Betul, Beb Adi. Nggak di Anyer juga sih, di Cinangka. Sebelum Anyer, kalau dari arah selatan, mah, Beb. Beb Adi. Naam. Jadi memang. Nah, kemudian Safinatun Nuh. Ahlu baiti ka Safinatun Nuh. Man rakiba naja. Wa man tarakaha gharik. Nah, kan gitu. Itu nggak tahu tuh statusnya. Bener kayaknya. Cuman perlu ditelusuri juga itu. Ana juga Cinangka, atuh mampir sini, Beb Adi. Antum itu, Beb. Udah tahu deketan tetanggaan. Nggak mau mampir, antum, Beb. Masalah. Jadi antum didoktrin sewaktu jadi santri di Kabib-Kabib. Ya cuman sayangnya nggak masuk, Beb. Nggak masuk, Beb Densing. Itu aneh itu ke saya itu. Nggak masuk itu. Ya, subhanallah. Nah, lanjut. Well, nasab nggak boleh dibanggain. Apalagi kalau nasab lo itu nyambungnya ke Yuya, yang jalurnya lebih mirip teka-teki silang daripada silsilah. La ilaha illallah. Itu nasab apa, Los Media? Nasab apa coba? Allah. Datuk kami Sayyidina Ali bin Allah. mengajarkan Datuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada head carry Finem. Jazakumullah khair katira, Bib Mahfud Sulaiman. Wa barakallahu fikum wa fi ahlikum wa fina ajma'in. Datuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Buktinya mana bahwa itu adalah datuk kami? DNA Nabi kemana? DNA mereka kemana? Barusan ngomong jangan ngebahas nasab. Jangan bangga dengan nasab. Tapi ini datuk terus nggak selesai nggak berhenti. Ampun, ini masalah. Ngeri, Benggas. Jadi antara ucapan dengan perbuatan itu nggak sama. Ya, antara teori dengan prakteknya beda. Datuk Maringgi kali. Datuk Maringgi mending masih bisa ngibur para penontonnya. Nah, ini datuk digunakan untuk glorifikasi, legitimasi nasab. Ya, Beb, Papa Z. Upin Ipin. Aduh. Terus gimana ketika dia itu hanya sekedar mendapatkan prank dari leluhur? Kan gak enak juga kan? Dilahirkan dalam keadaan cucu Nabi. Sementara sekarang terbuka, ternyata hanya mantan cucu Nabi. Karena hanya sekedar menjadi para korban pranknya para leluhur. Nah, kan gak enak juga begitu. Gak enak juga. Datuk kami Sayyidina Ali, buktinya mana? Apakah sama itu keturunan Sayyidina Ali yang lain dari Muhammad Al-Hanafiyah misalkan, Umar Al-Atraf, atau putra-putra dari Sayyidina Ali yang lain? Apakah sama DNA-nya dengan DNA-mu, Beb? Alai, Drus. Kan G platnya kan? Siap, Beb, semut kota. Kan G. G itu ya mustahil menjadi salah satu bagian dari J1. Ya nggak bisa. Waduh, Datuk kami Sayyidina Ali. Buktinya mana? Buktinya mana? Dia tertawakan tuh oleh peradaban nantinya. Datuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib, datuk kami Sayyidina Ali Zainal Abidin, datuk kami Rasulullah, datuk. Ampun. Malah al-kapun nanti ujungnya ya. Ngeri kan? Lanjut.
Idih, nyebut Sayyidina Ali aja pakai datuk kami. Ya. Padahal Sayyidina Ali itu Arab tulen well. Ya. Lalu, hasil tes DNA aja Arabnya nggak kedetek. Yang nongol malah dominan non-Arab dari daratan tinggi Georgia, tempat ngungsinya Kobil pas diusir Nabi Adam. Ini kata Habib Boris cina, klandi cina, klandi, dota datu cina, klandi namanya itu. Kalau di film One Piece itu kan, pun, Laisal fata Laisal man fata. yaqulu kana abi. nah, Innal fata man yaqulu ha anada. Itu ajaran yang diajarkan kepada kami. Innal fata man yaqulu laisal fata man yaqulu kana abi. Innal fata man yaqulu ha anada. Itu ajaran yang diajarkan kepada kami. ya, Bukan seorang pemuda yang hanya bisa membanggakan kakek atau leluhurnya, tetapi pemuda yang baik adalah saya Saya. yang menunjukkan akhlak yang baik. nah, ilmu yang tinggi. Diajarkan kepada kami katanya, Dul, itu makola, bukan mantra eksklusif turunan kakek lo. Anak santri baru nyicip ngaji di pondok juga udah apal di luar. Wah ya, Jadi stop, nggak usah gaya. Kayak lo alumni kelas VIP Sayyidina Ali aja. lah. Begitu juga Imam Haddad di dalam ucapan yang lain, beliau melarang kepada kita semua untuk membanggakan nasab. La tafkar bin nasab wa la tagna bikan abi. Jangan kalian membanggakan nasab, dan jangan kalian mengatakan kakek saya, ayah saya, dan lain sebagainya. Enggak. Barusan apa itu? Datuk saya, datuk kami, Sayyidina Ali. Itu barusan apa? Jadi pesan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Qutbul Irsyad wa Ghauthul Ibadi wal Bilad. Jangan sampai kalian itu selalu mengatakan datuk kami, kakek saya, ayah saya, datuk saya, leluhur saya. Tapi barusan disebutkan datuk kami, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah. Datuk dari mana? Datuk dari mana? Antara ucapannya siapa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan perilakunya berbeda. Berarti itu ya hanya omong gede doang. Ya. Tokonya nggak ditutup, nggak ada pencuri. Itu dulu, nggak tahu sekarang mah ya. Nggak tahu. Kalau sekarang mah. Ya. Terus, datu-datuan dia baik. Ampun ini. Lanjut. Umat yang lo keluarin isinya cuman kakek kami begini, datuk kami begitu. Ya ampun. Well, kalau lo beneran patuh sama Imam Haddad, ceramah lo harusnya kayak sinetron yang nggak ada flashbacknya, nggak usah bawa-bawa leluhur terus. Cukup tunjukin akhlak lo aja, jangan malah sibuk pamer leluhur yang baik buat nutupin cucunya yang belangsak. Takbir. DNA-nya Raja Abraha tahu nggak? Kok tabiatnya mirip-mirip ya? Jangan-jangan DNA-nya sama, saya belum tahu itu. Karena untuk Abraha sendiri itu kalau nggak salah aslinya dari Ethiopia itu, Beb. Abdullah. Ya, nggak tahu tuh kalau aslinya gimana itu. Masih ada satu, ada dua soalnya. Saya nggak nemu video yang redaksi aslinya yang utuh itu ya. Makanya saya ngambil dari Habib Tali Jagat ya. Siap, Beb. Bah Joyo, masuk. Naam. Nah, jadi Bang Haji Omer Rama ini terlalu berlebihan. Lebihan. Katanya Bang Haji Roma terlalu berlebihan. Nah. Padahal yang lebay itu siapa? Setiap kalimat isinya klarifikasi nasab, pembelaan Zuria, sambil sesekali bacain quote akhlak buat kamuflase. Kami tidak ada yang membanggakan nasab, karena kami tahu nasab tidak ada artinya apabila tidak diiringi oleh amal soleh. Nah, terus barusan apa itu? Barusan. Ya, kita ulangi lagi ya. Aku usul. 1. Koleksi seluruh kitab karya Balawi. 2. Buat kurikulum ilmu nasab untuk diajarkan di pesantren. Cocok itu. 3. Membuat kelompok kerja gabungan ormas pemerintah kampus untuk meluruskan. Ya, insya Allah itu diupayakan itu dari PWI juga ya. Siap Dwi Ahmad. Coba. Kita coba ini. Nah, nggak ada yang membanggakan nasab ya. Ini coba dari Bahar Smith nih gimana nih ngomongnya. Muhammad kakekmu atau kakekku? Oh. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, Kalau kau katakan Muhammad itu kakekmu, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong, weh. Ngeri amat ngeri amat, siapa tahu orang yang Anda omongkan itu. Yang kamu ini berbicara dengannya, jangan-jangan dia malah yang cucu Nabi. Dan bukannya kamu yang cucu Nabi. Karena kan kamu cucu bagi Hilm Gaddam, ya kan? Cucu Ubaid. Dan beda antara Ubaid dengan cucu Nabi. Beda. Terus, Har. kalau engkau
tahu Nabi Muhammad kakekku. Kenapa kau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang dibilang harus pada umat Nabi Muhammad? Wah, subhanallah. Apaan lagi ini? Ampun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus masih ada lagi itu kemarin. Ya, kemarin. Apa itu statement dari siapa namanya itu? Bapak Taufik ya, Bapak Taufik ini yang tua nih, yang tua ini. Ini mah yang tua. Bentar, mana itu? Yang tua. Mana ada? Bentar ya, sabar. Yang tua. Nah, ini nih. Sendiri yang lebih akhos daripada Syarif. Ini bagaimana? Bagi orang yang terbuka hatinya, Buka hatinya. mau tidak mau di situ ada tersimpan kekhususian Rasulullah SAW. Apa itu? Kekhususian Rasulullah SAW. Karena itu ketika Saat kita MTI. lihat bagaimana orang-orang dahulu itu mentakdim Takdim. ahli bait, Pada ahli walaupun bait. orang biasa kelihatan. Ya. Kenapa? Karena dia menyaksikan ada di tubuh tadi itu mengalir daripada bid'atul Mustafa. Allah mengalir bid'atul Mustafa. Ini 6 tahun yang lalu loh, tahun 2019. Tahun 2019. Mana ada yang tidak membanggakan nasab justru dengan itu, dengan mengutip itu statement dari siapa? Al-Imam Ibnu Arabi. Statement dari Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga ulama-ulama yang lain. Nah, itu justru dipakai. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk kalian itu harus memuliakan kami. Itu alabatan membanggakan. Itu justru memanipulasi agar orang lain itu mau untuk memuliakan mereka. Memanipulasi agar masyarakat itu percaya bahwa mereka adalah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhak untuk dimuliakan, dihormati, ditakdimi, diagungkan. Itu lebih parah daripada hanya sekedar membanggakan saja itu. Gimana? Karena dalam diri para habaib itu terdapat bid'atul Mustafa, bagian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Naam. Ngeri bengkas. Lanjut. Lem banget. Katanya nasab nggak ada artinya tanpa amal saleh. Tapi kok tiap 5 menit lo ngegas sama orangnya nggak percaya nasab lo? Well, itu berarti lo sendiri yang ngerasa nasab lo kurang isi. Kenapa habaib suka mengajarkan orang untuk memberikan hadiah ke habaib, ke mereka ya? Ya biar nggak capek-capek beli, nggak capek-capek nyari, nggak capek-capek kerja. Itu intinya beb jago. Makanya terus-terusan di sounding kayak gorengan basi yang dipromosiin biar laku. Nasab tidak punya nilai, manakala kita tidak punya akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah Ale. Bener tuh. Cocok. Makanya jangan ngamuk tiap kali ada orang nanya validitas silsilah. Ya. Jangan ngamuk. Kalau benar-benar punya akhlak Nabi, lo jawabnya pakai ilmu, bukan pakai Betul. emosi, ancaman, dan rombongan haul keliling kayak orkes keliling dakwah. Aduh. Jadi nggak usah ini ketika ditanya, benar nggak sih Beb Puger, antum ini adalah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nanya, kamu jangan banyak nanya. Kenapa? Karena dato kami itu sudah jelas mereka adalah para wali-wali Allah. Dan mereka sudah menyatakan bahwa mereka adalah para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak perlu marah-marah. Karena apa? Karena ketika ada klaim itu membutuhkan pembuktian. Mana buktinya? Al-bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perlu pembuktian. Begitu. Di roasting tali jagat. Iya, betul. Betul. Jadi tinggal dibuktikan saja sih, nggak perlu ngamuk-ngamuk, apalagi dengan mengharamkan DNA. Kalau di awalnya saja, jajarkan kitab-kitabnya, keluarkan ilmunya. Kemudian kalau perlu tes DNA. Jangan sampai nanti pada ujungnya DNA Nabi kemana, DNA mereka kemana. Ketika sudah tahu bahwasanya hasilnya itu adalah haplogrup D, maka sekarang itu sudah